Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinto Kasim. Saya dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 7 Gorontalo Utara. Baik, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menjelaskan materi bab 9, materi ekonomi, mengenai kerjasama ekonomi di bidang internasional. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu pengertian kerjasama ekonomi di bidang internasional. Kerjasama ekonomi di bidang internasional merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dengan saling menguntungkan. Jadi kerjasama ekonomi di bidang internasional ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu negara. Karena apabila suatu negara tidak dapat melakukan kerjasama internasional ataupun tidak bisa melakukan kerjasama dengan negara lain, mungkin negara tersebut akan mati kelaparan ataupun akan banyak kekurangan-kekurangan yang tidak bisa dipenuhi. Karena suatu negara itu tidak akan bisa dengan sendirinya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan di bidang pangan, kebutuhan di bidang industri, dan lain sebagainya. Contohnya saja Amerika Serikat. Amerika Serikat memang kita ketahui adalah negara yang sangat maju dengan negara yang sangat canggih, tetapi mereka tidak bisa memproduksi suatu barang apabila mereka tidak mempunyai bahan-bahan baku yang harus diimpor, yang harus diambil dari negara lain. Nah, jadi kerjasama internasional ini sangat mempengaruhi kemajuan ataupun pembangunan di suatu negara tersebut. Contohnya saja Indonesia. Apabila Indonesia ini menutup kemungkinan tidak mau bekerja sama dengan negara-negara lain, mungkin negara Indonesia ini tidak dapat memegang HP, memegang komputer, dan alat-alat canggih lainnya. Karena Indonesia tidak bisa memproduksinya sendiri. Indonesia hanya bisa mengekspor bahan-bahan baku, seperti bahan-bahan hutan, kayu, dan lain sebagainya. Nah, manfaat kerjasama internasional ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya kerjasama internasional, maka dapat mempengaruhi pendapatan negara. Dengan adanya devisa negara, dengan adanya ekspor dan impor, maka pertambahan devisa negara itu semakin bertambah, sehingga bisa menambah kas uang negara Indonesia. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan harga dalam negeri. Nah, yang dimaksud dengan menjaga kestabilan harga dalam negeri, contohnya saja, apabila Indonesia kekurangan beras, maka secara otomatis pemerintah ini akan melakukan impor dari negara-negara lain untuk memenuhi kestabilan harga yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja. Dengan adanya kerjasama internasional, maka secara otomatis akan memperluas lapangan kerja. Karena apabila ekspor dan impor itu saling di setiap harinya itu meningkat, maka harusnya yang dibutuhkan itu adalah tenaga-tenaga kerja yang ahli, yang mampu untuk membuat sebuah pekerjaan yang mampu diekspor. Kemudian yang keempat, mempercepat pembangunan nasional. Ya, memang dengan adanya kerjasama internasional di bidang ekonomi, maka akan mempercepat pembangunan nasional. Kemudian yang terakhir yaitu ahli teknologi. Dengan adanya kerjasama di bidang internasional, maka kita yang ada di Indonesia sini bisa memiliki teknologi-teknologi yang dimiliki oleh Amerika sana yang tidak bisa kita produksi. Coba seandainya kalau Indonesia tidak mau bekerja sama dengan negara-negara lain, mungkin Indonesia tidak akan memiliki teknologi-teknologi yang canggih seperti yang ada dimiliki oleh Amerika sana. Jadi sekian dari saya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.